Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu kondisinya, keadaannya tetap baik-baik saja. Karena dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema pada hari ini kita berbicara makna hidup berkualitas bagi orang beriman. Makna hidup berkualitas bagi orang beriman. Dan sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami tetap diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami setia menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, sertai hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tema kita menarik Bapak Ibu adalah berbicara soal makna hidup berkualitas bagi orang beriman. Hidup berkualitas. Hidup berkualitas kalau kita bicara secara luas Bapak Ibu sangat luas sekali. Iya kan, sangat luas sekali. Misalnya bicara kualitas soal kesehatan. Apa yang kita makan, vitamin apa yang kita minum. Kemudian bagaimana olahraganya, bagaimana tidurnya, apakah cukup. Ya kan, itu bicara soal kesehatan. Kita jaga kesehatan. Yang sudah barang tentu baik adanya itu kualitas di dalam kesehatan. Kemudian kalau kita bicara kualitas hidup dalam gengsi, prestis, ia akan bicara soal jabatan, soal gelar, soal materi, berapa mobil yang kita punya, rumahnya di mana, seberapa besar, harga rumahnya berapa, ya kan, kemudian jabatan apa yang dipegang, itu bicara soal kualitas secara materi, secara gengsi, iya kan. Nah, kesemuanya itu sebetulnya Bapak Ibu membutuhkan waktu. Disinilah kita bicara kali ini bicara soal perambatan waktu, time. Soal saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua yang tadi di awal saya bicara itu membutuhkan waktu. Tidak mungkin tidak membutuhkan waktu. Walaupun kesannya instan, tapi ada waktu yang terpakai. Ada waktu yang dijalankan, ada waktu yang untuk dipergunakan. Nah, untuk bicara waktu, mau kita apakan waktu ini? Iya kan? Soal waktu itu tujuannya apa? Maknanya apa? Penting untuk kita bicara. Ini soalnya bicara soal untuk orang beriman, saudaraku. Nah, karena ada hubungan dengan orang beriman, sudah barang tentu patokannya firman Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku, sangat luar biasa. Bicara soal waktu, saudaraku. Sangat luar biasa. Ya kan? Dari waktu awal sampai waktu the end. Waktu terakhir. Semua itu dibicarakan. Nah, kali ini kita akan bicarakan sisi waktu. Di dalam semua hidup yang berkualitas, maknanya berkualitas bagi orang beriman. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menyadari adanya waktu. Waktu apa? Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 43 sampai 44. Waktu apa? Menyadari adanya waktu. Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Saudaraku, perumpamaan ini sangat familiar sekali dengan kondisi kita.
yaitu kondisi menyadari untuk waktu berjaga-jaga, untuk waktu waspada, dan dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Ya, kita harus nangkaplah, kita harus mengertilah, kita harus pahamlah, dan kita harus percaya di situ, Bapak Ibu. Ya kan, bicara berjaga-jaga dan kewaspadaan ini penting, Bapak Ibu. Di areal rumah saya, Bapak Ibu, itu ada CCTV. Karena dulu, kenapa bisa dipasang CCTV? Di area rumah saya oleh Pak RT dipasang CCTV. Waktu itu rumah Pak RT, Bapak Ibu, dia punya kaca spion mobilnya dipatahkan, ditarik sama seseorang yang lompat dari ke pagarnya, kemudian kabur. Padahal sudah ketahuan sama tetangga depan rumahnya. Sampai diteriakkan maling, kemudian tapi nggak bisa ketangkep. Karena begitu gesitnya anak tanggung ini, Bapak Ibu. Anak kecil ini, iya kan, mungkin antara umur 17-an, dia pakai motor langsung kabur. Nah, di sini untuk supaya tidak kecolongan, sudah tentu saudaraku muncul nilai kewaspadaan. Makanya dipasanglah CCTV. Ya puji Tuhan, malingnya juga tahu ada CCTV. Ya kan, akhirnya sampai sekarang aman, Bapak Ibu. Itu bicara nilai menyadari adanya waktu. Pencuri juga ada waktu yang dia untuk cari, untuk dia curi. Begitu meleng buat istilahnya, meleng sabat. Iya kan? Nah, di rumah Bapak Ibu juga pasti ada kunci. Iya kan? Tidak mungkin lah Bapak Ibu kalau tidur malam hari pintu nggak dikunci. Ada kejadian lucu Bapak Ibu. Ya lucu-lucu bodoh sebetulnya. Kita tidak mengurangi kuasa Tuhan. Saudaraku, teman saya ini rumahnya dia nggak pernah dikunci. Rumahnya nggak pernah dikunci, Bapak Ibu. Kemudian saya bilang, Pak, rumah nggak dikunci. Waktu sama saya pergi bareng-bareng, ya kan, mau ke satu tempat pelayanan. Oh, enggak apa-apa, biasa kok saya nggak dikunci. Loh, nanti maling bisa masuk loh, Pak. Iya kan, kita kan sudah doa, kita tolak maling dalam nama Yesus. Dia enteng saja, saudaraku. Tapi apa kemudian yang terjadi? Kemudian rumahnya saudaraku dibongkar sama maling. Iya kan? Dan akhirnya kemalingan. Nah, apakah di sini tidak nilai waspada? Nah, ini saudaraku satu nilai yang salah kaprah. Kita bukan tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dalam diri kita, sisi kita ada tanggung jawab untuk waspada terhadap waktu, menyadari adanya waktu, supaya kita tidak lengah, saudaraku. Di dalam dunia militer, Bapak Ibu, itu kewaspadaan nomor 1, tingkat tinggi. Kondisi aman sekalipun, walaupun kondisi perang, walaupun kondisi aman, tetap kewaspadaan. Apabila tidak waspada, tidak menyadari ada nilai-nilai waktu, lengah, ini bahaya Bapak Ibu. Pasti akan kecolongan dan akan berakibat fatal. Begitu pula soal nilai rohani. Nilai rohani kewaspadaan itu harus nomor 1. Iya kan? Jadi bisa dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat tidak kamu duga. Ini bicara kedatangan kedua kali. Ini bicara iman. Yang minded iman yang harus kita waspada. Menyadari adanya waktu. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari adanya waktu untuk waspada, berbahaya. Makanya saya banyak melihat orang Kristen. Seringkali saya diskusi dengan istri terhadap orang-orang Kristen yang kesenangannya bikin dosa. Seringkali kita berbicara di tempat tidur. Si Anu enggak takut ya, tiba-tiba mati. Si Anu enggak takut ya, tiba-tiba Tuhan bisa datang. Padahal ini ada firman-Nya, enggak menyadari. Enggak waspada, adanya waktu untuk engkau benar-benar bertekun dalam kerangka menunggu kedatangan Tuhan. Nah, inilah sebetulnya hidup yang berkualitas bagi orang beriman. Banyak orang Kristen begitu saja membuang-buang waktunya. Kalau itu terjadi atas diri Bapak Ibu, dengan terus berbuat dosa, yang seakan-akan engkau masih lama dalam kematian, hati-hati Bapak Ibu. Sebab manusia itu seperti uap, sewaktu-waktu kematian bisa datang atas dirimu. Atas diri kita, saudaraku. Disitulah kita harus telling. Harus waspada, harus hati-hati untuk menyadari adanya waktu
waktu kita di dalam kondisi-kondisi itu pasti ada, pasti datang Bapak Ibu. Sebagaimana juga seorang pencuri, dia tunggu saudaraku, dia juga punya waktu untuk waspada. Jangan sampai ketangkap. Dia tunggu tuan rumahnya lengah. Nah inilah luar biasanya firman Tuhan yang sangat gampang sekali, mudah sekali, dan tidak sukar untuk kita mengerti. Iya kan, bicara soal waktu. Segala sesuatu yang berkualitas bicara soal waktu, Bapak Ibu. Apa gunanya Bapak Ibu merayakan hari ulang tahun? Iya kan, itu kan kok bicara soal menyadari waktu. Umur berapa, ya tahu perjalanan waktu. Nah, bagus. Merayakan ulang tahun tidak dilarang. Asal menyadari usia berapa dan disertai dengan tingkah laku yang tahu diri. Jangan sampai ulang tahun yang ke-60 kemudian tingkah laku kayak kanak-kanak. Itu nggak waspada, nggak menyadari adanya waktumu sudah tua. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sebab tingkat ketidaksadaran, tingkat tidak menyadari akan nilai waktu itu banyak sekali dilakukan, dihinggapi oleh orang-orang yang ngakunya beriman. Apa anda fatal ini Bapak Ibu? Fatal saudaraku. Iya kan? Masih terus bergelimpangan dalam dosa. Ke gereja jalan terus. Cuman waktu hari Minggu saja saudaraku dia sadar harus ke gereja. Loh, hari Senin sampai Sabtunya nggak menyadari. Nah itu kan apaan itu namanya Bapak Ibu? Ini kan kacau. Iya kan? Ini kan kacau. Ini perlu kita saudaraku menyadari akan nilai waktu. Saya sambung kepada ayat yang selanjutnya saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah ini, sadar, menyadari akan nilai waktu, kita ketahui akhirnya bahwa kita ini anak terang. Kalau Bapak Ibu bisa tahu mana malam hari, mana siang hari, itu bagus. Tetapi dalam sisi rohani juga harus begitu Bapak Ibu. Kita bukan lagi anak-anak gelap. Anak-anak gelap apa artinya? Hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan. Kita ini anak terang Bapak Ibu. Diri kita dilihat banyak orang, menjadi contoh bagi banyak orang. Bahkan Injil yang terbuka bagi banyak orang. Jadi kita jangan lagi merasakan bisa bersembunyi bikin dosa. Tidak bisa Bapak Ibu. Pun kalau engkau bisa menutup rapat bikin dosa, Tuhan tahu. Menyadari ada waktu di dalam diri kita adalah waktu yang sebagai anak terang itu penting. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati ya dalam waktu ini. Supaya kita tidak lengah. Supaya kita tidak kecolongan. Supaya kita tetap waspada. Menyadari adanya waktu. Yang kedua, supaya hidup kita berkualitas. Mengakui adanya waktu. Mengakui adanya waktu. Di Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pihak iblis, saudaraku, mengakui adanya waktu yang baik bagi iblis. Akan dia tunggu kembali untuk menyerang Yesus. Karena posisi ini posisi waktu di padang gurun Yesus dicobai oleh si iblis. Iblis tidak mampu untuk mencoba Yesus sampai 3 kali. Dan telah gagal. Tapi dia tidak berdiam diri Bapak Ibu.
Dia mengakui adanya waktu ataupun dia mempunyai nilai kesempatan. Selama dia belum dihukum. Dia tahu itu Bapak Ibu, kita tahu. Kita pun harus tahu bahwa kita harus mengakui ada waktu ada waktu bertobat. Ada waktu kita dekat dengan Tuhan untuk sampai selamanya. Sayang sekali kalau kita tidak waspada. Kita tidak mengakui nilai-nilai waktu yang kita pakai. Waktu yang kita ada di dalamnya. Yang kita boleh berjalan dengan bisa sewaktu-waktu, kondisinya berbeda. Waspadalah Bapak Ibu, berjaga-jagalah untuk itu. Supaya kita menyadari, saudaraku, bahwa kondisi-kondisi adanya waktu harus kita akui. Kita akui. Kita hidup tidak bisa lepas dari waktu. Si iblis pun kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Iya kan? Si iblis juga tahu. Dia mengakui ada waktu. Kita lihat lagi di Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Iblis itu sangat lihai soal mengakui adanya waktu. Waktu dia sebelum dihukum aja dia tahu, saudaraku. Loh, kita seringkali sebagai orang Kristen lengah dalam kondisi ini. Tidak mengakui ada nilai waktu yang kita pergunakan untuk yang kondisinya menjadi hal yang baik, menjadi perbuatan baik, menjadi kelakuan baik, menjadi kelakuan benar, perbuatan benar. Kalau Bapak Ibu kita tidak mengakui adanya waktu, wah, itu saudaraku orang pikun namanya. Banyak orang Kristen punya istilah pikun rohani, saudaraku. Sehingga akhirnya hidupnya kelihatan ngawur, ngaco. Sangat disayangkan sekali. Saya melihat orang kondisi begini kasihan Bapak Ibu. Iya kan? Sekali lagi saya ngomong, manusia itu seperti uap Bapak Ibu. Itu maut selalu selangkah dari umat manusia. Kita harus akui ada waktu kondisi kita tiada. Dan maut pun punya waktu untuk menerkam. Saya kasih satu ayat lagi. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kapan? Dia tunggu, karena dia percaya ada waktu untuk dia menerkam musuhnya. Iya kan? Dia diperumpamakan seperti singa, dia keliling. Dia sebelum ada kesempatan, dia terus keliling Bapak Ibu. Enggak pernah istilah iblis itu bosan ataupun lengah. Justru dia tunggu umat manusia lengah dihantam. Ini dikatakan oleh Petrus Bapak Ibu. Petrus punya pengalaman yang unik soal nilai-nilai serangan iblis. Karena dia pernah alami itu. Di dalam kondisinya, di Matius 16, ayat 21 sampai 23, Yesus bicara begini. Aku akan ke Yerusalem. Nanti di sana aku akan dianiaya. Aku akan mati, aku bangkit hari ketiga. Ditariklah tangan Tuhan. Kata Petrus, sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu. Apa kata Yesus? Hanyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan pikiran Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Petrus punya pengalaman di situ Bapak Ibu. Pikirannya sempat diserang oleh si jahat. Jadi dia paham betul. Makanya dibilang berjaga-jaga. Saudara, jangan heran kalau ada orang kudus, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tiba-tiba dia berbuat dosa. Nah, itu kondisi yang terjadi. Dia nggak mengakui adanya waktu yang mana terkondisikan dia harus waspada. Tiba-tiba cepat sekali saudaraku. Begitu dia buka celah, iblis masuk. Lebih berbahaya lagi.
Satu roh yang jahat keluar, dia akan bawa 7 temannya yang lebih jahat. Dengan mengakui adanya waktu, kita seharusnya tidak kalah sama si jahat, sama iblis. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Ada amin Bapak Ibu? Jangan memberi nilai kesempatan si jahat itu. Jangan memberikan nilai peluang si jahat itu menyerang kita. Di dalam 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11, masih bicara soal mengakui ada waktu. Ayat 12-14. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu sangat lihai Bapak Ibu. Ngebarengin dengan waktu yang tidak diduga oleh manusia. Paulus tahu. Sehingga Paulus tidak memberi kesempatan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang untuk menyesatkan banyak umat Tuhan. Dia gampang sekali dibelokkan begitu, saudaraku. Karena dia tetap standby. Dia mengakui adanya waktu kesempatan tersebut. Nah, kita juga harus mengakui ada waktu menolak kesempatan tersebut. Ada waktu untuk sewaktu-waktu diserang oleh si jahat. Makanya hati-hati dengan alam pikiranmu. Alam nilai-nilai hatimu. Iya kan, supaya dirimu tidak diserang oleh si jahat yang sedang menunggu dan mengakui ada waktu kesempatan. Iblis itu yakin sekali Bapak Ibu, dengan waktu bisa menyerang manusia. Kita juga harus yakin, dengan waktu waspada. Akuilah dengan waktu tersebut. Percaya hidupmu akan berkualitas sebagai orang beriman. Yang ketiga, memahami adanya waktu. Memahami adanya waktu. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Di setiap kita sudah ada melekat tanggung jawab. Sebagai manusia yang memahami soal waktu, bertanggung jawab, tiba-tiba tuan rumah itu datang yang telah memberikan tanggung jawab. Kita tidak bisa lari dalam kondisi ini. Dengan tidak memahami waktu tersebut, berarti kita tidak memahami pula tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Bisa dibayangkan kalau kita kondisinya tidak bertanggung jawab, tidak berjaga-jaga, tidak waspada Bapak Ibu. Ya dianggap orang tidak setia. Iya kan, dianggap orang culas Bapak Ibu. Banyak orang Kristen beranggapan kondisinya, saudaraku, bahwa waktu itu tidak perlu dipahami. Saudara, kita perlu merenung sejenak. Setiap apa yang kau lakukan itu memakai waktu, harus paham itu. Dan itu perlu dipertanggungjawabkan pada akhirnya kelak di kemudian hari. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Supaya kita mengerti Bapak Ibu, memahami soal ini. Dengan memahami soal kondisi seperti ini, percayalah bahwa kita selalu memikul tanggung jawab di dalamnya sebagai umat Tuhan. Itulah kualitas kita hidup pada akhirnya menghasilkan kualitas hidup, kualitas rohani, kualitas jasmani sekaligus otomatis. Orang boleh ngomong besar soal nilai-nilai teologi, ngomong besar soal mengenai firman.
tatkala dia tidak memahami soal waktu yang dia pakai dan yang perlu dipertanggungjawabkan, itu omong kosong, Bapak Ibu. Omong kosong. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, Anda dan saya akan dituntut soal waktu yang terpakai, yang telah terpakai pada akhirnya. Ada amin, Bapak Ibu? Ini perlu kita pahami, saudara. Memang memerlukan satu nilai kesungguhan dibandingkan nilai-nilai yang kita mau enaknya saja. Ingat, kita ini berada dalam waktu. Kita harus paham. Dan itu melekat tanggung jawab. Sudah diberikan sebagai orang beriman. Kan kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, beriman. Itu kan ada tanggung jawab, saudara. Supaya kita paham. Kalau kita nggak paham, kita pasti lari dari tanggung jawab. Banyak saya saksikan orang-orang Kristen tidak paham soal waktu tanggung jawabnya. Harus dia melakukan nilai kebenaran, dia melakukan dosa. Jangan dipikir bahwa bisa lepas begitu saja tanpa bertanggung jawab atas waktu-waktu yang dipakai dalam berbuat jahat. Tuhan akan tuntut itu. Iya kan? Kan bagaimana Pak dengan anugerah? Nah, inilah kondisi yang saya suka. Apabila engkau menyadari engkau hidup dalam anugerah, kemudian tidak melekat tanggung jawab, kemudian waktumu engkau tidak paham, terus berbuat dosa, itu engkau menolak sendiri anugerah yang Tuhan berikan. Alam anugerah, waktu anugerah adalah supaya kita sebanyak-banyaknya, sesungguh-sungguhnya berbuat benar, baik, dan kudus. Haleluya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita tidak bisa bercanda lagi dengan waktu-waktu, karena sewaktu-waktu akan ada tuntutan. Jadi jangan main-main dengan waktu. Yang terakhir, yang keempat, menghadapi waktu. Menghadapi waktu, Bapak Ibu. Matius 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini terkondisikan ada nilai kegenapan waktu. Dan kita menghadapi nilai waktu tersebut itu pasti. Itu pasti, waktu kegelapan, saudara. Itu pasti. Jadi waktu akhir kita harus kita hadapi. Waktu pertanggungjawab kita harus hadapi. Itu mengikat Bapak Ibu dan mengikat saya. Itu pasti punya Bapak Ibu. Apalagi kepada orang yang tidak mengenal kebenaran, lebih buruk hasilnya. Pasti neraka. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang hari ini diingatkan kembali soal waktu pertanggungan jawab? Kita menghadapi itu Bapak Ibu. Nah, harusnya sampai di endnya kita menang. Kita sadar. Kalau tidak demikian kondisinya diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Ini yang sangat disayangkan sekali, saudara. Saudara, saya dulu kenal seseorang pemuda. Dia begitu luar biasanya cinta Tuhan waktu dia belum menikah, waktu susah Bapak Ibu. Demikian pula sang kekasih pacar begitu setia waktu sama-sama susah. Kemudian dia bekerja, dapat pekerjaan yang sangat bagus sekali. Mulailah dia menjadi orang yang punya cukup kekayaan. Karena orang ini sebetulnya pintar Bapak Ibu. Iya kan? Kemudian apa yang selanjutnya terjadi? Kemudian menikahlah. Masih benar, masih baik. Waktu berjalan, ternyata dia melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang sudah ada suaminya. Aduh, sangat sayang sekali. Kenapa? Orang ini nggak mengerti akan menghadapi waktunya nanti. Gawat gak Bapak Ibu? Tolong ya, kalau dalam sisi ini jangan bicara anugerah. Engkau itu justru menghina anugerah. Iya kan? Ini sangat buruk sekali. Ini pun saya dengan istri sangat menyayangkan kondisi ini bisa terjadi.
Diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Lah kalau tiba-tiba mati gimana? Renungkanlah Bapak Ibu. Lihat Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Paulus itu adalah manusia yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu berpikir, oh Paulus kan tahu Pak hari kematiannya. Iya kan? Makanya dia seperti itu. Bukan masalah mendadak begini Bapak Ibu. Karena dia punya nilai perjalanan hidupnya, dia tahu juga soal waktu, dari waktu ke waktu. Sampai waktu GN-nya, waktu terakhirnya. Iya kan? Ayat ini luar biasa. Makanya ayat ini sering dipakai di batu nisan. Saudara, sangat disayangkan ayat ini hanya dipakai di ujungnya orang itu apabila mati. Untuk dipesankan ditaruh di batu nisannya. Ini ayat itu bukan untuk batu nisan. Untuk mengoreksi engkau akan menghadapi waktu kematianmu. Mengerikan sekali kalau kita, apalagi kita nggak tahu kapan mati. Saya sering kali kalau ke rumah duka ya Bapak Ibu, sering saya cerita ini waktu khotbah saya secara offline. Pak Pendeta, ayat apa yang bagus ya di batu nisan papaku? Maksudmu bagaimana? Supaya ada ayat yang bagus nanti diukir di batu nisan, digrafir. Saya nggak sembarangan kasih ayat Bapak Ibu. Sebab ayat yang saya tahu ini bukan untuk di batu nisan, untuk di batu hatimu, di loh hatimu. Supaya engkau tahu ada menghadapi waktu akhirmu, the endmu. Kemudian saya koreksi nilai kehidupan sebelum papanya meninggal. Supaya saya nggak salah. Terus saya, waktu papamu, saya tanya ya, waktu papamu selama hidupnya bagaimana? Bagaimana apanya Pak Pendeta? Ke gerejanya bagaimana? Nah itulah Pak Pendeta, jarang ke gereja. Terus sama mama bagaimana? Maksudnya suka ribut? Nah itulah Pak Pendeta, papa sering pukul mama. Oh kalau gitu saya bilang nggak ada ayat. Tidak perlu ada ayat di batu nisannya. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Karena ayat-ayat ini bukan untuk batu nisan Bapak Ibu. Bukan untuk di pemakaman. Itu ajaran filsafat Bapak Ibu. Supaya kita paham. Ini ayat untuk kita yang masih hidup. Tatkala kita sudah mati, kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Bisa terhilang. Amin. Jadi hidup yang berkualitas itu yang terakhir, yang keempat adalah kita harus menghadapi waktu, dan di situ kita selalu siap. Haleluya. Jadilah hidup yang berkualitas sebagai orang beriman kepada Yesus Tuhan kita. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini pun kami mendengar firman Tuhan dan hamba menyampaikan firman Tuhan, membutuhkan waktu. Dan waktu itu sudah Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, kami manfaatkan dengan baik. Hamba manfaatkan dengan baik untuk memberitakan firman-Mu. Dan jemaat pun menangkapnya dengan baik untuk mendengar firman-Mu. Dan lebih baik lagi adalah juga untuk kami bertobat. Agar kami siap sedia sewaktu-waktu kesudahan kami itu datang. Sebab hidup yang berkualitas itu adalah bicara soal waktu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang ada dimanapun berada mereka. Dan kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kami kembali dikuatkan, dipulihkan, ditegur, diajar, dinasihati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini
sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.